datang di podcast Pemersatu Bangsa. Di mana kita akan membahas seputar sejarah perkembangan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia secara fun dan chill. Bersama saya Sevilla dan saya Fiska sebagai host di episode kita pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan 3 bintang tamu yang pastinya sangat mengerti di bidang Semoga mengerti. Nah, boleh diperkenalkan terlebih dahulu ya di sini. Pertama ada Farah. Halo Farah. Gimana kabarnya, sehat ya? Selanjutnya ada Fatimah. Nanda ya. Dan terakhir ada yang udah berkebaya ini, ada Kire. Jangan lupa berkain. Ya, dan mereka berkain sekali hari ini. Karena kita adalah warga Indonesia yang berbudaya ya. Iya. Berbudaya. Jangan lupa Dan selalu berkain. jangan lupa beli apa. Berkain. Boleh. Bagus ya, ini melestarikan budaya bangsa. Ya. Nih mau langsung masuk ke pembahasannya aja gitu ya. Iya. Oke, kita akan membahas mengenai judulnya di depan kebetulan berorganisasi konstitusi di Indonesia. Yang pertama bisa kita lihat ya, rada kecil tapi ya nggak apa-apa nanti dibesarin ya. Ada UUD 1945 pada 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Nah itu tuh kan ada mereka tuh mengesahkan si UUD 1945-nya itu kita tahu pada 18 Agustus 1945. Nah, kemudian tapi selama kurun waktu dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 ini lembaga negaranya tuh ternyata belum terbentuk. Nah, kenapa sih kira-kira mereka tuh bikin dulu UUD-nya baru bikin lembaga negaranya gitu? Mulai dari siapa dulu yang jawab? Bebas nih. Boleh mungkin ya, saya coba bantu jawab gitu. Kenapa sih undang-undangnya dulu yang dibentuk, lalu kemudian disusul oleh lembaga negaranya gitu ya? Karena seperti yang kita tahu, untuk membentuk suatu lembaga negara itu diperlukan yang namanya harus sistematis, harus juga secara resmi dan memiliki aturan di belakangnya. Jadi karena itu Undang-Undang Dasar itu mengatur di mana kedudukan lembaga negaranya, lalu hal-hal yang terkait dengan lembaga negaranya. Maka dari itu diperlukanlah hukum untuk mengatur itu semua. Jadi karena itu susunannya itu adalah membentuk undang-undangnya negaranya dulu, baru ada lembaga negaranya gitu. Mungkin ada tambahan. Berarti lembaga negaranya itu udah dijelaskan dalam UUD itu sendiri. Iya, benar sekali. Ada yang mau mungkin nambahin gitu? Cukup. Terus lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, ada nggak sih UUD yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945? Oh ya, Undang-undang. Undang-undang yang menyimpan dari UUD 1945 dan Pancasila. Oke, boleh. Kalau dari UU sendiri kan dia jadi suatu undang-undang itu pasti dia itu harus ada namanya disortir kan. Nah, entah dia nanti dipublikasi terus warga itu mengetahui sendiri di mana isi dari undang-undang tersebut gitu. Memang pasti di awal adanya ketidaksetujuan dari entah itu isinya atau ada teori atau pemikiran wah ini gak sesuai dan malah keluar gitu dari yang seharusnya. Jadi si UU ini tuh malah menyimpang gitu. Tapi kan yang namanya undang-undang biar dia jadi undang-undang kan pasti itu penyatuan pemikiran kan. Terus dilihat juga dari nilai-nilai Pancasilanya. Jadi nggak langsung dia jadi undang-undang gitu sih. Contoh penyimpangannya mungkin ya ada di ketika Indonesia itu
menganut sistem pemerintahan secara parlementer, di mana ketika pada Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, yaitu berarti yang pertama itu kan di sana tidak dijelaskan bahwa sistem parlemen itu diperbolehkan untuk dianut gitu di Indonesia, karena secara republik kita itu presiden memegang kuasa penuh atas pemerintahan sekaligus kepala negara dari Republik Indonesia. Nah, mungkin karena di situ kita sistemnya parlementer yang dimana semua pemerintahan itu diaturnya oleh Perdana Menteri, jadi termasuknya ke dalam penyelewengan gitu. Jadi hal yang melenceng itu salah satunya adalah hal seperti itu gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Berarti itu tuh awalnya harusnya tuh dijalankannya tuh kan oleh presiden ya, tapi Iya. malah beralih tangannya tuh ke Perdana Menteri. Iya, begitu. Mungkin karena baru membentuk negara ya, masih Iya. baru, jadi kekhawatiran seperti itu masih ada sih ya, seperti melenceng atau satu atau dua hal lainnya. Oke, boleh lanjut, bagaimana tanggapan? Apa mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih? Boleh lanjut. Yang tadi udah terjawab ya. Iya, udah terjawab. Iya. Jadi yang selanjutnya, kok bisa sih menyimpang dari sistem republik ke parlementer? Itu pertanyaan yang aku nggak? Ya makanya kamu harus. Iya, enggak, itu tadi udah dijawab sama Kira. Oh, langsung. Iya, makanya aku bilang langsung ke kamu. Kan. Tunggu iklan. Lanjut ya, Teh. Intinya ini sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, kenapa sih pada konstitusi RIS kok mau ada perundingan dengan Belanda? Apakah biar ada diakuinya kemerdekaannya sama Belanda atau gimana? Oke. Jadi kan Belanda tuh kayak pengen masih menguasai Indonesia gitu kan, dengan cara Indonesia tuh kan awalnya udah bersatu secara republik berarti ya. Nah, Belanda tuh kayak punya misi kalau dia tuh pengen memisahkan Indonesia dengan cara membentuk Indonesia menjadi negara serikat kayak gitu. Makanya diadakan konferensi meja bundar. Di sana tuh ya membagi Indonesia jadi beberapa negara bagian dan negara otonom. Dan apa ya, sebenarnya Belanda tuh jadi kayak menjanjikan kemerdekaan ke Indonesia ya dengan cara serikat tadi. Cuman gimana ya, Belandanya juga melanggar beberapa perjanjian yang ada. Jadi jatuhnya tuh Belanda memang ingin menguasai Indonesia gimana, jadi secara terpusat ya seutuhnya gitu. Hanya Belanda aja yang punya kekuasaan itu. Jadi tadi pertanyaan apa? Boleh gimana? Jadi kenapa konstitusi RIS kok mau ada perundingan dengan Belanda? Apakah biar diakui kemerdekaannya sama Belanda atau gimana? Iya, kalau dari sisi Indonesia berarti ingin diakui, ingin merdeka juga, tapi harus bergabung atau harus mengikuti arahan Belanda gitu. Tapi Walaupun kan Belanda kayak gitu. sebagaimana yang kita tahu ya, setelah si konstitusi RIS ini kan berubah lagi kan undang-undangnya. Nah itu kan kalau misalnya kayak gitu, terus buat apa mereka tuh ngadain si konferensi meja bundar atau sempet ngebentuk si konstitusi Republik Indonesia Serikat ini? Padahal kan kalau misalnya ujung-ujungnya kan nanti bakal dirubah lagi kan si undang-undang dasarnya. Apakah setelah diubah lagi itu si Belandanya jadi nggak ngakuin Indonesianya lagi? Kayak intinya ya buat apa gitu? Kalau misalnya emang tujuan awalnya itu buat diakuin kemerdekaan. Oke, boleh. Aku mau coba bantu jawab dulu mungkin. Jadi yang pertama itu karena kita dibutuhkan yang namanya kedamaian. Karena seperti yang kita tahu, Belanda itu kan menyerang Indonesia dan bangsa-bangsa Eropa lainnya juga menyerang kembali Indonesia, yang makanya terjadi agresi militer 1-2 dan sebagainya. Nah, jadi tujuan kita melakukan KMB itu adalah untuk mencari jalan tengah. Nah, lalu mengapa kita harus membuat RIS dulu nih untuk
merdeka, padahal kan kita tinggal buat republik aja, ada ujung-ujungnya mah republik gitu ya. Jadi sebenarnya RIS itu untuk diakui oleh negara-negara luar. Yang namanya faktor kemerdekaan itu kan ada yang diakui oleh negara sendiri, ada yang diakui oleh negara lain kan. Nah, dengan adanya RIS itu tuh seperti agar mereka tuh lebih dianggap, karena seperti yang kita tahu negara Amerika Serikat yang dasarnya emang kan negara-negara yang tinggi gitu ya. Mereka menganut sistem serikat kan. Dengan kita menganut sistem serikat itu, kita itu merasa kayak oh mungkin akan lebih dilirik oleh negara lain gitu. Makanya dari situ kita berpikiran bahwa kita akan lebih dipandang dan lebih diakui kemerdekaannya daripada kita membentuk negara republik. Namun pada kenyataannya dengan pembentukan negara serikat itu akhirnya kita terpecah-pecah, setiap kontingennya terpecah-pecah dan akhirnya membentuk kembali ke republik karena desakan warga dan masyarakat juga gitu. Nah iya, tapi setelah itu pasti Belandanya tahu apa pas itu tuh Belandanya nggak sakit hati atau gimana gitu, maksudnya apa reaksi Belanda terhadap apa dirubahnya kembali si UUD ini gitu. Ya, jadi kan sebenarnya sebelum KMB atau Konferensi Meja Bundar itu udah dilakuin banyak perundingan dan udah ada banyak perundingan sama Belanda, tapi ya ujung-ujungnya banyak yang dilanggar sama Belanda. Nah, Indonesia tuh kan kayak wah ini kita harus cari solusi lain dimana kita bisa bangun lagi dan kita itu bisa punya kebijakan baru tapi keep low key gitu. Jadi Belanda itu nggak ngerusuh lagi dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya masalah Belanda sakit hati atau enggak itu ya kita kan udah punya aturannya gitu, kita kan udah punya undang-undangnya gitu. Jadi mau mereka maksa atau gimana ya karena kan dari awal udah ada perjanjian juga gitu. Setuju sih aku juga. Kenapa mereka harus sakit hati kalau mereka duluan yang sakit hati kita kan? Iya, kita dijajah loh. Oke, nah kemudian kan ada yang namanya Undang-Undang Dasar sementara ya pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang juga dikarenakan adanya juga penggabungan negara-negara bagian itu kan tadi yang habis negara Indonesia Serikat, terus juga sistem pemerintahannya juga apa jadi ke parlementer ya. Nah, terus habis itu habis itu ada yang Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 ya. Nah, itu tuh kenapa akhirnya Indonesia tuh memutuskan untuk balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sama nggak sih kayak yang awal banget tadi itu kan? Nah, kira-kira apa bedanya sama yang pas pertama banget itu dan kenapa mereka balik lagi gitu pada akhirnya? Oke, ada yang jawab. Boleh. Oke, jadi pas di UUDS itu kan sebenarnya ada ketidakstabilan politik gitu karena sering banget perubahan kabinet ya. Jadinya Soekarno tuh kayak melihat wah ini nggak stabil politiknya, jadi mengeluarkan ada satu lagi. Habis itu kan ada Badan Konstituante. Jadi mereka tuh awalnya mau buat UUD yang baru supaya UUD ini diganti gitu kan, membuat UUD yang baru, tapi selama 2 tahun itu nggak jadi nih UUD-nya gitu kan. Ya udah akhirnya Soekarno buat dekret presiden yang isinya tuh Soekarno menyarankan kalau Indonesia tuh pakai UUD 1945 yang awal aja kayak gitu. Dan sebenarnya sama aja kan ya, yang UUDS maksudnya Undang-Undang Dasar yang dari 1959 sampai 1999 sama yang awal banget itu isinya masih sama-sama aja. Iya. Gitu kan. Mungkin berubahnya tuh di sistem pemerintahannya dari parlementer tuh jadi ke presidensial lagi seperti di awal. Jadi kita tuh back to basic. Back to the beginning. Iya sih, kita balik lagi ke awal. Untuk perubahan mungkinnya ada di tata cara mengatur tentang
lembaga pemerintahan itu tuh awalnya tuh kita tuh sebelum amandemen yang itu MPR ya? itu ya setara sama Undang-Undang Dasar kedudukannya di paling tinggi, lalu berubah menjadi Undang-Undang Dasar yang paling tinggi. MPR-nya setara dengan presiden dan wakil presiden. lembaga lain. Di lembaga legislatif setara sama lembaga eksekutifnya juga gitu. Sesuai dengan fungsional yang memang efisien. Seharusnya ya. Iya. Berarti kan ini kan terjadi 4 kali ya amandemennya. Dan kenapa di setiap perubahan itu yang nggak boleh diubah tuh cuman yang bagian pembukaan doang, sementara yang lainnya tuh boleh diubah gitu. Karena kan kita melewati zaman dan di zaman itu tuh pasti pemerintah juga buat kebijakan gak di situ-situ aja dong, karena kan ada suara dari rakyat juga, yang mana itu kan demokratis dari rakyat itu sendiri. Makanya isi dari UUD itu perlu ditelaah lagi gitu, kayak mana yang memang sesuai dengan zamannya ini dan memang masih berkaitan gitu. Tapi kenapa yang pembukaannya tuh nggak boleh diubah gitu? Karena pembukaan itu ya memang Kayak udah dasar banget ya. iya dasar. Jadi kan di pembukaan tuh kayak ada tujuan sama cita-cita bangsa ya. Iya. Selama kita mau mencapai tujuan dan cita-cita itu kan bisa berbagai cara gitu ya. Jadi si isi UUD-nya tuh yang bisa diubah. Jadi Itu merupakan dinamis. cara-cara untuk Iya, caranya itu kan bisa kemana aja supaya tujuannya itu tercapai. Jadi emang nggak diubah aja karena emang tujuannya mau ke sana gitu. Berarti sifatnya emang dinamis ya, yang pembukaan itu bisa menyesuaikan Lebih ke perubahan zaman. isinya yang dinamis tapi pembukaannya yang tetap gitu. Iya, sama pembukaannya juga berarti bersifat dinamis karena nggak bisa diubah tapi bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Iya. Oke, kan menurut Nada tadi pada zaman-zaman harus ngikutin suara rakyat kan. Apakah kata kamu tuh bakalan ada nggak sih amandemen kelima? Atau nggak ada? Jadi kan Bisa jadi sesuai zaman-zamannya. bisa jadi akan terjadi amandemen kelima karena memang kalau misalnya sudah tidak relevan mengapa tidak diubah gitu, karena kalau misalnya nggak relevan mengapa kita harus mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi jawabannya kemungkinan saja terjadi sih. Iya. Cuma memang perlu dikaji lebih dalam gitu ya, nggak bisa langsung banget karena dari amandemen 1 ke amandemen 2 dan amandemen lainnya tuh kan ada rentang waktu yang panjang ya. Dan memang banyak sekali kejadian yang terjadi di masa itu. Jadi mungkin kita bakal lewatin itu kalau ya nggak relevan dan emang bakal ada amandemen 5 gitu. Berarti menurut kalian ada nggak sih di yang isi Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang yang perlu diubah lagi isinya? Yang perlu diubah sepertinya tidak ya. Kita tuh sekarang lebih memfokuskan kepada undang-undang implementasi seperti undang-undang ITE lalu undang-undang lainnya. Jadi kalau misalnya mau mengubah sih di luar undang-undang yang utamanya gitu. Kita tuh fokusnya untuk yang undang-undang utama, jawabannya adalah sejauh ini yang menurut kita itu belum ada gitu yang bisa kita ubah atau yang kita mau ubah gitu. Ya jawabannya itu mungkin ya dari saya. Menurut kalian kenapa sih sekarang tuh sistem pemerintah di Indonesia itu jadi presidensial gitu? Padahal kan sempat yang parlementer Iya, itu kan. parlementer. Karena kalau misal parlementer atau kekuasaannya terpusat di MPR gitu ya misalnya, karena bakal banyak banget kepala yang ingin apa ya, diktator atau jadi jatuhnya tuh kayak bakal banyak ribut juga karena banyak kepala yang memperjuangkan isi pikirannya, pendapatnya gitu kan. Perlu diktator dari presiden karena ya presiden sendiri yang ujung-ujungnya akan menentukan gitu kan suara dari rakyat, terus suara-suara dari parlemen lainnya yang nanti akan disimpulkan atau akan ditentukan jalannya bakal seperti ini gitu. Jadi ini lebih cocok presidensial sih dibanding parlemen atau ya MPR yang lebih menguasai kayak gitu. Berarti biar ada kayak satu suara akhir yang kayak memutuskan tetap gitu si aturannya. Iya. Nah, terus
Terus nih, apa aja sih aspek-aspek penting dalam UUD 1945 pasca reformasi yang melibatkan pemisahan kekuasaan dan hak asasi manusia? Ya. Oke, ini kira-kira pertanyaan terakhir nih ya. Apa aja sih aspek-aspek penting dalam UUD 1945 pasca reformasi yang melibatkan pemisahan kekuasaan dan hak asasi manusia? Boleh sama siapa? Oke, mungkin pemisahan ini dari antara kekuasaan dan hak asasi manusia itu punya beberapa faktor. Tapi yang jelasnya itu untuk memisahkan antara kekuasaan dan hak asasi manusia. Contohnya saja kalau misalnya andai kata hak asasi manusia dan kekuasaan itu disatukan, maka orang-orang yang berkuasa memiliki hak asasi lebih banyak daripada orang yang tidak memiliki kuasa kan. Nah, jadi oleh karena itu kekuasaan dan hak asasi manusia itu dipisahkan. Contohnya itu ada pembentukan Mahkamah Konstitusi, lalu kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif juga, lalu ada pengakuan hak asasi manusia itu kan terdapat dalam undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia gitu. Boleh ditambahin mungkin tentang aspek-aspek pentingnya. Buat maksudnya isi atau gimana sih? Iya, jadi pemisahan kekuasaan dalam sistem peradilan gitu. Jadi dalam sistem peradilan kekuasaan itu tidak dinilai, karena kalau misalnya dinilai mungkin orang yang memiliki kuasa itu punya nilai lebih tinggi kan. Nah, itu adalah contoh dampak-dampaknya sekaligus aspek-aspek penting yang mewakili pemisahan kekuasaan dan hak asasi manusia. Kemudian kita juga mengetahui ada ombudsman. Itu tuh ombudsman itu lembaga independen yang bertugas mengawasi pelayanan publik dan melindungi hak-hak warga negara dalam administrasi pemerintahan. Nah, karena dari itu salah satu wujud nyata dari pemisahan antara kekuasaan dan juga hak asasi manusia. Cukup saja mungkin dari lembaga-lembaga dan aspek-aspek yang ada. Wah, Gitu. Cukup panjang ya mengenai Tapi sangat menarik ya dalam membahas periodisasi Iya. konstitusi. Jadi kesimpulannya dari podcast Pemersatu Bangsa mengenai tema periodisasi konstitusi Indonesia ini merupakan perkembangan dan perubahan politik negara dari awal kemerdekaan hingga reformasi. Jadi pada intinya konstitusi itu telah mengalami beberapa reformasi untuk mencerminkan perubahan sosial, politik, dan juga hukum di Indonesia. Mungkin ada tambahan Rika? Ya, pada intinya amandemen-amandemen ini dilakukan agar peraturan yang ada tuh semakin relevan dan semakin sesuai dengan Era itu. ya masyarakat Indonesia yang ada. Oke, gimana, sangat menarik ya. fun and chill banget ini, fun and chill. Ya, menarik banget. Oke, kalau misalnya kalian mau Not sponsored. lebih tahu banyak tentang Indonesia, bisa kunjungi podcast kita. Yes. Jangan lupa subscribe. Like, subrek. Like, comment, and subscribe. Oke, dadah. Komen mau video apa lagi? Pokoknya makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Sekian dari kita. Dadah.